Hello agripreneurs! Sekarang kita jalan-jalan ke tempat wisata yang hits di sekitar Candi Borobudur. Di mana lagi kalau bukan di Swargabumi Borobudur. Tapi bukan mau selfie dan berfoto ria di sini ya, kita bahas padinya aja. Padi varietas Inpari 42 Agritan GSR. Gimana sih performanya? Sebelum lanjut lagi, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe channel ini biar kamu dapat pemberitahuan video terbaru seputar agribisnis yang inspiratif. Pasti kamu tahu kan, Swargabumi sempat viral di media sosial beberapa saat lalu. Lokasinya dekat dengan destinasi utama Candi Borobudur dan gak jauh dari kota surganya wisata, Yogyakarta. Jadi destinasi wisata, Swargabumi ini tentunya menawarkan berbagai spot foto yang instagramable. Tempat ini pun dirancang agar semua sudut dapat dijadikan spot foto yang menarik dengan latar pemandangan persawahan. Mungkin agripreneurs penasaran gimana sih performa padi yang ditanam di situ? Apa memang cukup bagus atau cuma bagus buat berfoto aja? Lalu gimana sistem budidayanya? Dan apa sih varietas yang ditanam di lahan seluas 3 hektar ini? Pertama, kita lihat dulu sistem penanamannya. Di sini, penanaman menggunakan legowo 4:1. Setiap 4 baris tanaman diselingi 1 baris kosong, kemudian ditanam 4 baris berikutnya. Sistem tanam di lokasi ini merupakan legowo 4:1 tipe 1. Menurut Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, tipe ini merupakan pola tanam legowo dengan keseluruhan baris mendapat tanaman sisipan. Cocok diterapkan untuk kondisi lahan yang kurang subur. Pola ini dapat meningkatkan populasi tanaman sampai 60% kalau dibandingkan pola tanam tegel 25 x 25 cm. Populasi tanamannya mencapai 256.000 rumpun per hektar. Penanaman menggunakan bibit yang cukup tua, sekitar 1 bulan dari penyemaian. Menurut petani, persemaian juga sengaja tidak dipupuk, agar pada saat pindah tanam di lahan, pertumbuhan vegetatif awal jadi lebih baik. Kalau kamu lihat, bibitnya berwarna kekuningan. Varietas yang ditanam di lokasi ini, Inpari 42 Agritan GSR. Sekarang kita lihat deskripsi varietasnya. Varietas ini merupakan golongan cere, umur tanaman kurang lebih 112 hari. Bentuk tanamannya tergolong tegak. Tanaman ini memiliki karakter yang tidak terlalu tinggi dengan tinggi kurang lebih 93 cm. Daun benderanya tegak. Nah, kalau kita lihat daun benderanya tegak sempurna dan terlihat cukup melindungi malai dari serangan hama burung. Bentuk gabahnya ramping, terlihat lebih kecil dibandingkan varietas lain. Warna gabah kuning jerami. Kerontokannya mudah, kerebahan tahan. Lalu, untuk karakter nasinya, tekstur nasi pulen. Banyak yang suka dengan nasi varietas ini. Kadar amilosa 18,84%. Berat 1000 butir kurang lebih 24,41 gram. Hasil panennya cukup menarik untuk dibudidayakan. Rata-rata hasilnya 7,11 ton per hektar. Potensi hasil 10,58 ton per hektar. Potensi hasil ini bisa diperoleh di Kabupaten Sleman, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Bahkan, hitungan petani bisa sedikit melebihi potensi hasilnya. Kalau ketahanan terhadap hamanya, agak tahan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 1 dan agak rentan terhadap biotipe 2 dan 3. Untuk ketahanan terhadap penyakit, pada fase generatif agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3, rentan strain 4, dan agak rentan strain 8. Tahan terhadap penyakit blas daun ras 073. Agak tahan terhadap ras 033 dan rentan terhadap ras 133 dan 173. Rentan terhadap virus tungro varian 033 dan 073. Anjuran tanamnya di lahan sawah dengan ketinggian 0 hingga 600 mdpl. Inpari 42 Agritan GSR dilepas tahun 2016 dengan SK Menteri Pertanian nomor 372 garing KPTS garing TP.010-6-2016. Kondisi tanaman gak seluruhnya bagus ya, ada juga petak yang terlihat kurang terpelihara dengan baik. Pertumbuhannya kerdil,
anakan produktif sedikit dan malainya nggak maksimal. Diperkirakan hasil panen di petak ini sangat rendah. Salah satu penyebabnya, kekurangan irigasi pada saat tanaman membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, sekarang mari kita simak gimana budidaya yang dilakukan Pak Tamhadi, salah satu petani di Swarga Bumi. Nama saya Pak Tamhadi dari Dusun Gopalan, Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Ini menanam padi untuk lahannya disewa oleh Swarga Bumi. Sewanya itu per meternya 8.000 untuk per meternya 1 tahun. Kalau 1.000 meter berarti 8 juta per tahun. 8 juta itu yang punya lahan itu disewa dan ditanami dimiliki sendiri hasilnya. Dan dibantu sebagian dari pupuk-pupuknya dari perusahaan Swarga Bumi. Nah, ini tanamnya bibit tipe padinya padi Impari 42. Nah, di sini baru mencoba 2 tahap ini. Ada yang sudah kuning, ada yang sudah meratak, dan ada yang ditanam, dan ada yang baru akan ditanam. Nah, ini baru mencoba, hasilnya belum tahu apakah bagus, apakah enggak. Kalau dulu kan di Impari 64 itu kurang bagus, nah, sekarang ganti Impari 42. Pertumbuhan awal itu kalau Impari 42 itu dari awal bagus, tapi kalau akan meratak itu kuning daunnya itu. Kemungkinan kalau sudah tua itu padinya belum agak tua tapi daunnya menguning. Mungkin itu ciri-cirinya dari Impari 42 kemungkinan. PPL itu dari sini ada yang ditinjau dari PPL itu Kabupaten Magelang dari dinas. Dinas itu kalau ada hama-hama sana membantu obat-obatnya untuk dibantu untuk menyemprotan. Ini dulu sudah pernah, tapi sudah disemprot sama dibantu oleh Dinas Kabupaten Magelang, itu sudah bersih. Nah, sekarang baru hamanya tinggal walang sangit. Ya lainnya enggak ada, cuma ada keong, tapi keongnya bisa diambili dan bisa bersih. Walang sangit itu kalau sudah disemprot ya hilang, tapi sudah pernah disemprot ini, tapi hujan-hujan malam itu akhirnya datang lagi. Panennya kira-kira ini kurang, yang saya tanam ini kurang begitu bagus, tapi karena dulu kan kekurangan air dan sumurnya tidak mencukupi, sumur ini cuma disedot 1 malam 1 hari sudah habis. Ya akhirnya pas ini turun hujan barusan kelihatan agak bagus ini. Mungkin nanti yang ditanam ini hasilnya lebih bagus. Yang di bawah itu yang meratak kuning itu hampir panen, yang sebelah timurnya itu kira-kira umur 35 hari dan yang bawah itu umur 10 hari. Yang ini baru akan ditanam lagi. Tanamnya kan nggak urut, tapi ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang untuk background Swarga Bumi itu. Sekarang kuning agak bagus. Kemungkinan yang akan tanam ini, yang akan panen yang adiknya ini yang kira-kira baru umur 35 hari, kemungkinan lebih bagus lagi karena sudah ada air hujan. Gimana agripreneurs? Sudah cukup jelas ya budidaya padi di Swarga Bumi ini? Moga info ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa buat kasih like dan share juga ke teman-teman yang tertarik info seputar agribisnis. Jumpa kembali di video berikutnya.